Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lensa iman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk bagi kita semua agar senantiasa kita dapat istiqomah di jalannya. Sahabat lensa iman, kami mendoakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan hidup, serta kemudahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah sekitar 570 Masehi atau pada tahun gajah, dan wafat di Madinah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang detik-detik wafatnya manusia paling mulia di muka bumi ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video dari channel kami. Dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat. Ibnu Mas'ud berkisah, saat menjelang ajal Rasulullah, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah memandangi kami dengan berlinang air mata. Rasulullah kemudian bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk pada kalian. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kalian semua. Janganlah kalian semua berlaku sombong terhadap Allah." Menjelang wafat, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Ia bahkan tidak mampu menjadi imam sholat berjamaah seperti biasanya. Singkat cerita, di saat beliau sakit parah, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruh masuk, maka ia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah bersabda, "Masuklah, masuklah wahai malaikat maut." Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk ziarah sekaligus mencabut nyawa."
Jika Tuhan izinkan saya akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang. Rasulullah pun bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" "Saya tinggalkan dia di langit dunia," jawab malaikat maut. Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Ketika roh Rasulullah sampai di pusar perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat kepadanya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya.